Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih untuk pembelajaran PAI kali ini. Ya, kita akan membahas tentang Nabi. Kemarin kan kita sudah membahas tentang asma Allah, ya, nama-nama Allah yang terbaik. Salah satunya apa? Al-Khaliq, artinya Allah Maha Pencipta. Nah, hari ini kita membahas makhluknya, makhluk Allah, yaitu Nabi. Salah satu Nabi Allah itu ada 25, ya. Salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah berarti teladan yang baik. Nah, selanjutnya berita akan menceritakan tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tekun dalam bekerja, ya. Beliau tekun membantu pamannya Abu Thalib. Nama pamannya itu Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Pada usia 12 tahun beliau ikut berdagang dengan pamannya ke Syam. Nabi Muhammad selalu berperilaku jujur. Nabi Muhammad dipercaya orang lain. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena kejujurannya itu. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Ya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad berdagang dengan jujur. Beliau mengambil keuntungan secukupnya. Jadi tidak banyak-banyak, ya, hanya secukupnya. Beliau juga menunjukkan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya. Misalnya ada buah yang busuk, ya ditunjukkan kalau itu buah busuk, kemudian disisihkan. Buah yang baik seperti apa, ya ditunjukkan itu yang buah yang baik, begitu, ya. Jadi tidak terlihat buahnya terlihat baik tapi dalamnya busuk, tapi bilangnya baik, tidak seperti itu, ya. Itu tidak bagus. Nabi Muhammad selalu menunjukkan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya. Nah, Nabi Muhammad juga jujur dalam berdakwah, ya. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad berperilaku jujur. Beliau menyampaikan wahyu dari Allah apa adanya. Jujur itu berkata sesuai kenyataan. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah itu apa adanya, tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi, begitu, ya. Nah, berkat kejujuran beliau, akhirnya setiap muslim dapat memahami ajaran Islam, gitu, ya. Nah, itu kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menirunya dengan cara apa? Mengerjakan, misalnya kalau di sekolah, ya, mengerjakan soal sesuai kemampuan, tidak mencontek, itu, ya. Kemudian selanjutnya kasih sayang Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu selain jujur, beliau juga merupakan seorang penyayang. Beliau berperilaku lembut kepada semua orang, juga gemar membantu sesama, menyayangi anak yatim dan duafa. Suatu hari Nabi Muhammad bertemu anak yatim. Anak tersebut menangis dan sedih. Nabi Muhammad lalu mengajaknya pulang. Kemudian anak yatim tersebut dirawat oleh Nabi Muhammad dan Aisyah istrinya Nabi Muhammad, ya. Akhirnya anak yatim tersebut merasa senang dan gembira. Nah, itu kemudian
Nabi Muhammad juga gemar berbagi. Beliau pernah menyuapi pengemis tua dengan sabar dan tulus. Sebelum disuapkan, makanan dihaluskan dahulu. Beliau menyayangi sesama dengan berbagi, ya. Nah, itu beberapa contoh dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menirunya, meneladaninya dengan cara apa? Contohnya, misalnya kalau ada teman yang kesulitan, kita bisa membantunya. Kemudian menyayangi kedua orang tua dengan cara apa? Mentaati perintah ayah dan ibu, tidak bandel. Kemudian apa lagi ya? Suka membantu orang tua. Terus apa ya? Misalnya sama teman, gemar berbagi dengan teman, itu ya, dan masih banyak sekali ya. Nah, itu untuk pembelajaran PAI kali ini ya. Kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad, kisah dari Nabi Muhammad SAW, kejujurannya dan kasih sayangnya. Sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah, silahkan anak-anak boleh mengerjakan pelatihan soal uji kompetensi 1 halaman 5 sampai halaman 6, nomor 1 sampai 10 pilihan ganda saja ya. Untuk yang B dan C tidak usah dikerjakan. Kemudian tugas kedua adalah mengisi rubrik halaman 9, dicentang-centang ya. Yang sudah dilakukan dicentang sudah, yang belum dicentang belum. Kemudian yang belum punya buku nanti bisa WA Bu Guru ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, semangat ya. Terima kasih, mohon maaf jika berita ada salahnya. Berita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.